pleased that we get this opportunity to be here, playing in this beautiful facility, and obviously we want to do well. You know, we are in a process of testing things out and rejuvenating the team step by step, and we want to play a very good game. We want to win the game. This is normal. It's a competition, but overall, it's exciting to be here. Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia makin bersinar karena kehadiran Shin Tae-yong dan Martin Paes. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM telah menghentikan program naturalisasi pemain di peringkat kebangsaan buat sementara waktu. Walau bagaimanapun sekalipun, kelab bola sepak yang bernaung di bawah Malaysia Football League MFL masih boleh meneruskan program ini mengikut langkah dan prosedur yang telah ditetapkan oleh. Gagal total tiru strategi timnas Indonesia, Malaysia malah ditolak pemain-pemain keturunannya. Jurgen Klinsmann optimis timnas Indonesia makin bersinar karena kehadiran Shin Tae-yong dan Martin Paes. Mantan juru taktik tim nasional, Timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, optimis timnas Indonesia akan semakin bersinar. Sebab Klinsmann menyebut ada dua sosok yang bisa membuat Garuda makin berjaya, yakni Shin Tae-yong dan Martin Paes. Klinsmann sejatinya tak terlalu mengikuti perkembangan sepak bola timnas Indonesia. Hanya saja, ia tahu dua sosok yang kini berada di skuad Garuda, yakni Shin Tae-yong yang merupakan pelatih timnas Indonesia, serta Paes yang baru saja resmi dinaturalisasi. Untuk Paes, Klinsmann tahu karena ia kini tinggal di Amerika Serikat. Selama 25 tahun hidup di negeri Paman Sam, ia tahu betul bagaimana sepak bola Liga Amerika Serikat MLS berkembang. Klinsmann pun menyadari kehebatan Paes semenjak ia membela FC Dallas. Bahkan pelatih yang pernah menangani Bayern Munich itu pun sempat menyaksikan kiper timnas Indonesia bermain dan membantu FC Dallas menang 3-1 atas Los Angeles Galaxy di laga lanjutan MLS 2024. Dalam laga FC Dallas versus Galaxy itu, Klinsmann terpukau dengan aksi Paes. Tak heran ia pun memberikan pujian untuk kiper berusia 26 tahun tersebut. Saya baru saja menyaksikannya bermain beberapa hari yang lalu saat mengalahkan Galaxy di pertandingan MLS. Dia bermain sangat baik, cerita Jurgen Klinsmann dalam konferensi virtual dengan awak media, termasuk Okezone, Selasa, 24 September 2024. Saya sudah lama tinggal di Amerika Serikat selama 25 tahun. Saya menyaksikan pertandingan MLS dengan serius. Dia, Paes, telah diterima dengan baik di sini, dia juga bermain dengan baik, jadi pujian untuknya, tambah Klinsmann sambil tersenyum. Lalu Klinsmann juga mengetahui Shin Tae-yong adalah pelatih timnas Indonesia. Meski tak mengenal secara individu, pelatih asal Jerman itu tahu betul bagaimana karakteristik dari orang-orang Korea Selatan. Selama tahun menangani timnas Korea Selatan, Klinsmann pun sadar orang-orang di negara tersebut sangat pekerja keras dan tak pernah menyerah. Ia pun menilai Shin Tae-yong pasti seperti itu, karenanya ia optimis timnas Indonesia bakal berhasil di tangan STY. Menurut saya, orang-orang Korea Selatan memiliki karakteristik yang luar biasa. Mereka sangat bekerja keras, disiplinnya sangat bagus, dan tak pernah menyerah, sambung Klinsmann. Mereka tak pernah menyerah. Mereka selalu berusaha dan terus berusaha. Dan saya bisa mengatakan saya merasakan banyak kesenangan saat melatih timnas Korea Selatan. Saya benar-benar menikmati masa setahun melatih timnas Korea Selatan, lanjutnya. Jadi, menurut saya dengan dilatih oleh orang Korea Selatan, maka itu akan berhasil untuk timnas Indonesia. Saya doakan keberuntungan untuk Anda semua, imbuh Klinsmann. Klinsmann sendiri sempat nyaris bertemu dengan timnas Indonesia di Piala Asia 2023.
Hanya saja, timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final. Alhasil Australia yang menang atas Garuda di 16 besar pun menjadi pihak yang bertemu timnas Korea Selatan asuhan Klinsmann. Gagal total tiru strategi timnas Indonesia, Malaysia malah ditolak pemain-pemain keturunannya. Tim nasional Malaysia mengejutkan publik dengan kabar naturalisasi dari Mats Dale, Wan Kuzain, dan Ferdi Druij. FAM selaku Federasi Kepanasan melihat timnas Indonesia yang semakin diminati oleh pemain-pemain keturunannya. Namun rencana besar ini enggak berjalan sesuai dengan rencana karena beberapa pemain keturunan menolak dengan keras. Bahkan, salah satu pemain incaran Malaysia malah tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Prestasi tim nasional Malaysia mulai mengalami peningkatan pasca terpuruk di berbagai kompetisi. Skuad Harimau Malaya baru saja berhasil memenuhi ambisi besarnya menyaingi Indonesia. Tim nasional Malaysia sukses memenangkan Piala Merdeka. Meskipun turnamen buatan sendiri Harimau Malaya sempat melesat jauh menyalip peringkat FIFA Indonesia. Di tanggal 10 September yang lalu Harimau Malaya sempat menduduki ranking 131. Posisi ini menggeser timnas Indonesia yang berada di bawah satu strip yakni posisi 132, sekarang 129. Kesuksesan ini membuat Pau Marti Vicente dipuja-puja oleh publik negeri jiran. Pelatih asal Spanyol ini dianggap telah mampu meningkatkan standar permainan Malaysia. Pau Marti Vicente disebut telah membawa permainan tiki-taka dengan 1-2 sentuhannya. Miodrag Radulovic, mantan pelatih Lebanon, mengakui jika sang pelatih Malaysia telah menyulitkan anak asuhnya. Razman Roslan selaku pudit lokal juga mengatakan Pau Marti lebih baik dari pelatih-pelatih yang sebelumnya. Berkat hasil memuaskan ini YouTuber, media, hingga para fans Malaysia langsung gembar-gembor. Akun X, Twitter, OneFootball, Mai membandingkan prestasi Malaysia dengan negara Asia Tenggara lainnya. Media ini menuliskan skuad Harimau Malaya jauh lebih baik karena meraih satu trofi di tahun 2024. Demi bisa mempertahankan konsistensi, Malaysia mengikuti strategi Indonesia menaturalisasi pemain. Publik Harimau Malaya kembali iri usai Garuda mendapatkan Mees Hilgers dan juga Eliano Reijnders. Salarowil punya garis keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Pemain berusia 28 tahun ini juga menyatakan bersedia membela skuad Harimau Malaya. Mendengar hal itu para warganet Malaysia langsung merasa besar kepala. Netizen negeri jiran mengharapkan skuad Malaya terus bisa mendatangkan pemain grade A. Jika berhasil dinaturalisasi, Brownhill juga akan menjadi pemain termahal di ASEAN. Gelandang 28 tahun ini punya harga pasar fantastik yakni sebesar 15 juta euro. Harga pasar ini lebih besar dari Mees Hilgers yang punya nilai transfer 7 juta euro saja. Selain itu FAM juga sedang mengincar pemain bintang Chelsea yakni Kiernan Dewsbury-Hall. Menurut Future Talents Kiernan Dewsbury-Hall punya darah Malaysia dari sang nenek yang lahir di Penang. Terbaru Malaysia juga turut mengincar Ferdi Druij dari Rapid Wina. Menurut media Malaysia, Makan Bola, Ferdi Druij telah mempersiapkan dokumen untuk pindah ke warganegaraan. Meski sudah gembor-gembar, nyatanya timnas negeri jiran itu mendapatkan penolakan. Naim Garcia ogah berseragam Harimau Malaya meskipun sudah dihubungi pihak FAM. Selain itu FAM juga sempat menghubungi wonderkid Manchester United yakni Ethan Weatle. Dirinya dikabarkan punya darah keturunan Malaysia yang berasal dari sang nenek. Hal tersebut bahkan dikabarkan membuat fanbase Setan Merah cabang Malaysia langsung menanyakan kebenaran berita tersebut. Namun ternyata pemain 18 tahun ini ogah membela Harimau Malaya. Josh Brownhill juga dikabarkan masih belum memikirkan tawaran untuk membela Malaysia. Bahkan sang pemain dikabarkan lebih memilih untuk fokus ke permainannya di Burnley. Terbaru Ferdi Druij juga dilaporkan menolak tegas berseragam kuning hitam. Uniknya striker Rapid Wina ini malah lebih tertarik bergabung ke timnas Indonesia. Hal ini terlihat dari komentarnya di postingan Eliano Reijnders yang menjabat tangan Erick Thohir. Netizen akhirnya berspekulasi jika Druij ada darah keturunan Indonesia. Federasi Sepak Bola Indonesia sukses mendatangkan banyak pemain keturunan dalam 2 tahun terakhir. Erick Thohir selaku ketua PSSI bahkan turun langsung untuk membujuk pemain keturunan.
Usaha keras Pak Erik terbayar manis dengan performa apik skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Anak asuh Shin Tae-yong berhasil menahan imbang Australia dan Arab Saudi di fase grup ronde ketiga. Padahal kedua tim lawan Indonesia ini merupakan unggulan dan langganan lolos ke Piala Dunia. Pencapaian ini membuat ESPN selaku media asing memuji kiprah pemain naturalisasi di kubu merah putih. Termasuk Martin Paes yang disebut sebagai bintang baru Garuda di pos penjaga gawang. Roberto Mancini bahkan juga ikut memuji kiprah luar biasa pemain naturalisasi Indonesia. Pelatih asal Italia ini mengaku iri karena punggawa tanah air banyak yang bermain di Liga Eropa. Selain itu, keberhasilan para pemain Indonesia ini juga membungkam prediksi-prediksi media asing. Salah satunya adalah Sportsmail yang memprediksi skuad Garuda akan dilibas Australia. Media ini juga akan skuad Garuda Nusantara enggak akan berbuat banyak sebagai wakil ASEAN di ronde ketiga. Namun kenyataannya hanya Indonesia yang menjadi wakil Asia Tenggara. Pasalnya, negara-negara lainnya malah mengalami penurunan mulai dari Vietnam, Thailand, dan Malaysia yang saat ini malah sibuk berbenah lewat turnamen yang mereka buat sendiri. Kegagalan mendatangkan pemain keturunan gak membuat FAM menyerah. Federasi Malaysia ini dikabarkan punya beberapa target anyar yang menjadi bidikan. Namun FAM saat ini fokus terlebih dulu memperhatikan pemain-pemain yang sudah dinaturalisasi mulai dari Endrick Dos Santos, Paulo Josue, San Romel Morales.